Setelah tadi kita mendemokan bagaimana cara untuk melakukan aktivasi software SCADA, yaitu IWS 8.0 secara resmi menggunakan student version. Hari ini nanti kita akan membahas tentang pengantar kuliah SCADA-nya. Jadi sebelum kita nanti praktik, Anda supaya nggak bingung ini, SCADA itu seperti apa, ya? Oke, ini untuk biodata saya mungkin tidak perlu saya bahas, ya, karena kemarin sudah saya jelaskan. Nah, harapan kuliahnya mungkin Anda yang belum mengenal SCADA, ada yang sudah mengenal SCADA belum, Mbak? Mbak Alfatika sudah kenal SCADA atau belum? Atau baru kenal sekarang? Baru sekarang, Pak. Baru sekarang. Mas Lutfian Nur? Baru sekarang juga, Pak. Baru sekarang juga. Mas Graha Aditya? Juga baru kali ini, Pak. Baru kali ini. Ada yang sudah pernah mendengar istilah SCADA atau bahkan sudah pernah belajar? Nah, harapannya nanti bagi yang belum kenal, belum tahu, belum kompeten, setelah mengikuti kuliah ini menjadi kenal dulu. Karena pertama kali harus kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak ngerti apa itu SCADA, ya nggak mau praktik gimana gitu ya. Yang pertama kenal, yang berikutnya tahu, yang berikutnya nanti bisa kompeten. Nah, kompetennya di sini karena mata kuliah praktik, Anda ya mengetahui knowledge-nya, ilmunya seperti apa, dan mengetahui praktiknya. Nah, nanti sudah saya susun beberapa modul SCADA yang nanti bisa dipraktekkan dengan software IWS. Nah, karena di sini kita kuliahnya online, ya nanti Anda prakteknya online juga di rumah sendiri dengan bantuan dari tutorial yang saya berikan lewat Zoom atau lewat YouTube. Bisa difahami ya? Nah, sekarang kita masuk ya. Insya Allah nanti untuk channel tadi ya yang sudah saya rekam akan saya upload di sini supaya ini bisa menjadi pembelajaran untuk mahasiswa, tidak hanya mahasiswa S1 Teknik Elektro, tetapi juga mahasiswa pendidikan, mahasiswa mekatronika, atau mahasiswa-mahasiswa lainnya di luar UNY yang nanti mungkin mau belajar tentang SCADA. Oke, ini untuk apa namanya presensi Anda tadi. Kita awali, apa itu sebenarnya SCADA? Nah, kita awali dari SCADA dulu ya. Nah, yang akan kita bahas apa saja di sini nanti? Yang pertama tentang historinya, sejarahnya SCADA itu seperti apa. Yang berikutnya kita pahami tentang apa itu SCADA. Yang berikutnya kita akan membahas tentang elemen-elemen yang ada di SCADA seperti apa. Yang berikutnya, SCADA itu digunakan di mana sih? Tipe dari SCADA itu apa saja? Level dari SCADA itu seperti apa dan aplikasinya bagaimana? Nah, ini kira-kira yang nanti akan kita bahas tentang materi SCADA. Nah, yang pertama kita bahas tentang konsep. Oh, tadi saya menyatakan ada sejarahnya ya. Sejarahnya kemarin sudah saya bahas sebenarnya. SCADA itu bermula dari sistem kontrol, perkembangan dari sistem kontrol. Kalau kita lihat sejarahnya, SCADA itu lahir dari mana? Ya, dari sistem kontrol sebelumnya. Sistem kontrol sebelumnya ada PLC, Programmable Logic Controller. PLC lahir dari mana? Dari relay elektromagnetik. Jadi PLC itu menggantikan relay elektromagnetik. Relay elektromagnetik menggantikan apa? Menggantikan teknologi analog dan digital ya. Menggantikan dari teknologi sebelumnya, yaitu apa? Teknologi kontrol mekanik. Teknologi kontrol mekanik menggantikan teknologi manual.
yang pakai otot. Nah, sehingga itu adalah perkembangan dari sistem SCADA. Sebenarnya ke depan sudah muncul berbagai macam sistem kontrol yang lainnya, seperti DCS. Seperti sistem kontrol berbasis IoT. Nah, sekarang eranya era IoT. Sehingga nanti ini menarik sekali. SCADA nanti bisa dikombin dengan IoT di revolusi industri 4.0. Nah, sekarang kita masuk konsep SCADA. Apa sih yang dimaksud dengan SCADA? SCADA itu singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Jadi di sini ada 3 kata. Yang pertama adalah supervisory atau pengawasan, yang kedua adalah kontrol, pengendalian, dan yang ketiga adalah data acquisition atau akuisisi data. Nah, kalau kita lihat arsitekturnya, SCADA itu merupakan sistem kontrol yang terpusat. Berbeda dengan DCS, kalau DCS itu sistem kontrol yang terdistribusi. Tapi kalau di SCADA itu dia terpusat. Kontrolernya ada di pusat. Yang kedua di sini ada akuisisi. Apa sih akuisisi? Akuisisi itu adalah pengambilan atau pengumpulan. Jadi kalau akuisisi data ya pengambilan data atau pengumpulan data. Anda mungkin sering mendengar istilah suatu perusahaan diakuisisi. Contohnya misalkan perusahaan Grab diakuisisi oleh pengusaha Singapura. Ini contoh. Artinya apa? Diambil alih. Saham Indofood diakuisisi oleh misalkan Khairul Tanjung. Ini contoh kata akuisisi. Bisa difahami ya? Nah, apakah sama dengan istilah akuisisi pada konsep SCADA? Ada persamaannya, tetapi di sini tidak hanya mengambil, tetapi di sini ada mengumpulkan. Kita kumpulkan datanya. Jadi apa yang dimaksud dengan SCADA? Yaitu suatu sistem kontrol atau sistem kendali atau sistem pengendalian atau pengontrolan yang secara arsitektur dia terpusat, fungsinya adalah untuk melakukan kontrol suatu proses atau sistem dengan cara melakukan pengumpulan data. Bisa difahami untuk definisi dari SCADA ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, konsep dan tujuannya untuk apa? Di sini adalah untuk otomasi, menggantikan kontrol berbasis manual. Contoh kasus yang diotomasi seperti apa? Gardu induk. Sudah tahu semuanya tentang gardu induk? Mbak Al-Fatika tahu gardu induk? Iya, Pak. Kustiana ngerti? Tahu, Pak. Mas Lutfi? Tahu, Pak. Itu contoh, misalkan gardu induk. Gardu induk yang lama itu kan masih pakai manual. Operasinya masih pakai manual. Sekarang gardu induk PLN sudah dioperasikan secara otomatis. Efeknya gimana kalau secara otomatis? Ya, operator yang ada di gardu induk itu nanti minimalis. Mungkin sebelumnya gardu induk butuh operator banyak, ke depan kalau gardu induknya sudah dioperasikan secara otomatis, operatornya cuma butuh sedikit. Yang dibutuhkan nanti tenaga maintenance untuk melakukan pemeliharaan. Nah, sehingga lulusan teknik elektro ini sangat berpeluang untuk ke sana. Sehingga nanti Anda harus paham tentang sistem SCADA pada sistem tenaga listrik. Karena sistem tenaga listrik sekarang sudah banyak menggunakan SCADA. Gardu induk yang ada di Jogja misalkan, ada gardu induk Kaliurang, ada gardu induk Gejayan, ada gardu induk yang ada di Wirobrajan, ada gardu induk di Parangtritis, ada gardu induk di Sedayu.
ke depan itu akan dioperasikan secara otomasi. Nah, pengoperasinya apa? Berbasis komputer. Tujuannya apa? Kenapa dibuat otomasi? Karena untuk meningkatkan apa? Efektivitas. Karena kalau dioperasikan secara manual, manusia itu kadang-kadang lelah. Pada saat dibutuhkan tidur manusianya. Ngantuk misalkan. Atau sedang ada istirahat makan. Maka pada waktu dibutuhkan kontrol malah justru tidak bisa. Maka akan efektif menggunakan sistem otomasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah meningkatkan keandalan. Dengan sistem otomasi berbasis SCADA, maka proses yang ada di industri itu akan menjadi efektif, efisien, dan andal. Nah, secara umum ya SCADA dapat dijelaskan dengan konsep suatu sistem pengendalian. Di sini pengendaliannya adalah jarak jauh. Atau di sini ada istilah telecontrol. Yang mempunyai kemampuan untuk memantau data-data dari alat yang dikontrolnya, yaitu ada telemetri. Di sini ada telecontrol, pengendaliannya jarak jauh. Di sini ada telemetri, pengukuran jarak jauh. Bisa difahami ini? Nah, untuk jurusan pendidikan teknik elektro, nanti misalkan untuk studi lapangannya, nanti bisa Anda datang kemana? Datang ke misalkan UPB atau ke P2B. Nah, ini contoh untuk aplikasi SCADA. Jadi di UPB, P2B yang ada kalau di Jawa Tengah itu ada di Ungaran, unit pengatur beban, UPB. Kalau P2B itu ada di Gandul, Jakarta. Itu nanti kita bisa menghidupkan, mematikan jaringan listrik yang ada di seluruh Jawa, Bali. Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali. Kalau di Ungaran ya dia bisa kontrol untuk sistem tenaga listrik yang ada di wilayah DIY dan Jogja. Oh, daerah Sleman hari ini mau kita matikan ya dari tombolnya yang ada di Ungaran, kita tinggal perintahkan saja. Sleman mati, Jogja mati jam sekian sampai jam sekian. Itu bisa diperintah dari sana. Bisa juga nanti ya diperintah dari lokal. Jadi kata kunci dalam SCADA itu ada 3. Yang pertama adalah supervisory, itu pengawasan. Yang kedua kontrol, melakukan pengendalian. Dan yang ketiga melakukan akuisisi data, pengumpulan atau pengambil alian data. Itu yang dimaksud dengan SCADA. Yang pertama konsep tentang supervisory. Apa sih yang dimaksud dengan supervisory? Supervisory itu adalah pengawasan. Kalau zaman dulu itu operator melakukan pengawasan secara melekat. Setiap saat melakukan pengecekan parameternya, arusnya berapa, tegangannya berapa, kospinya berapa, P-nya berapa, watt-nya, S-nya berapa, Q-nya berapa, termasuk semua parameter-parameter. Itu dilakukan oleh operator. Siapa yang melakukan supervisory? Tidak cuma operator, engineer juga bisa, supervisor juga bisa, teknisi juga bisa. Supervisornya lewat apa? Supervisornya tidak lewat konvensional. Kalau zaman dulu ya kita ukur. Kita datang ke lokasi, kita ke panel ya. Kalau di Gardu Indo ya kita lihat di sana arusnya berapa, tegangannya berapa, kospinya berapa, daya yang masuk berapa, daya keluar berapa, dan lain sebagainya. Dengan sistem SCADA maka proses supervisory atau pengawasannya dilakukan secara otomatis. Jadi nanti operator tinggal lihat di layar monitor melalui HMI atau Human Machine Interface.
Yang kedua adalah kata kuncinya adalah control. Control di sini bisa dalam artian melakukan monitor. Yang kedua membatasi. Misalkan nanti untuk arus dibatasi maksimal sekian. Suhu dibatasi maksimal sekian. Kalau nanti melebihi dari setting, maka alarm akan bunyi. Itu adalah limited. Yang berikutnya telemetri, melakukan pengukuran jarak jauh. Nah, pengukurannya di sini bisa dilakukan secara remote, jarak jauh, maupun lokal. Seperti pemadaman listrik yang ada di suatu wilayah, kalau di sistem tenaga listrik itu bisa dilakukan dari UPB maupun dari lokal. Gardu induk Kaliurang, misalkan kalau ada trouble, ada load flow-nya negatif, maka ya melakukan pemadaman. Mana yang perlu dilakukan pemadaman? Nah, yang ketiga adalah data acquisition. Apa yang dimaksud dengan data acquisition? Yaitu adalah access dan acquire information or data from the equipment. Melakukan akses dan mendapatkan informasi atau data dari peralatan. Kalau mau mengukur suhu ya pakai nanti sensor suhu. Kalau mau mendapatkan arus pakai sensor arus. Kalau mau mendapatkan pressure dari sensor pressure. Kalau mendapatkan flow ya dari sensor flow. Dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa difahami? Bisa, Pak. Nah, setelah kita melakukan pengukuran pada peralatan yang akan kita monitor, pada peralatan yang akan kita kontrol, selanjutnya mengirimkan data hasil pengukuran dengan menggunakan telemetri. Jadi nanti ada sensor yang dipasang di suatu peralatan, sensornya dilengkapi dengan transducer, transducernya nanti dilengkapi dengan transmitter, datanya nanti dikirim ke control room melalui RTU dan MTU. Apa itu RTU? RTU adalah remote terminal unit. Jadi terminal yang ada di dekat dengan plant. Apa itu MTU? Master unitnya, ya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nah, sinyalnya bisa berupa sinyal analog maupun sinyal digital. Sinyal analog bisa menggunakan arus atau tegangan. Kalau menggunakan arus itu nilainya analog adalah 4 sampai 20 miliampere. Kalau menggunakan tegangan 0 sampai 5 volt. Kalau menggunakan digital gimana ya? On off aja. 1 0 on off. Ini untuk telemetrinya. Nah, berikutnya adalah konsep tentang akuisisi datanya. Apa sih yang dimaksud dengan akuisisi data? Yaitu proses penerimaan data yang ada di peralatan yang berada di lapangan atau field. Misalkan tadi saya punya circuit breaker. Circuit breakernya saya taruh di gardu induk. Nah, untuk pengukurannya itu nanti bisa dilakukan dengan menaruh sensor di sana. Circuit breaker-nya nanti saya kasih sensor. Posisi circuit breaker-nya sekarang itu on atau off. Saya punya trafo, saya pasang di tempatnya jauh. Nanti bisa kita ukur trafo itu. Arusnya berapa, tegangannya berapa, dayanya berapa, suhunya berapa, datanya nanti kita kirim. Bisa difahami ya? Nah, yang berikutnya ada proses namanya konversi data, yaitu konversi data-data dari lapangan menjadi format data yang standar. Mungkin data itu bentuknya masih belum terstandar, sehingga nanti kalau di DCS nanti diubah, dikonversi. Yang masih pakai data berupa arus dikonversi menjadi listrik, arus, dan tegangan.
dari data itu nanti kita pilih apakah datanya analog atau digital. Kalau datanya analog nanti dirubah lagi menjadi digital menggunakan analog to digital converter. Anda sudah melakukan praktik teknik digital? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah mengenal dan praktik tentang ADC dan DAC ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah kenal dengan ADC dan DAC. Nah, di sini bedanya apa dengan digital ya? Kalau digital biasa kan tidak terhubung dalam jaringan. Kalau di sini kan terhubung dalam jaringan. Ini adalah sinyal sensornya, inputnya bisa analog, bisa digital. Nanti di sini kita akuisisi, diukur. Ya tentu saja nanti yang analog dirubah dulu jadi digital. Menggunakan ADC. Nanti ditampilkan di software. Dari software nanti dia melakukan pengiriman ya, sehingga nanti ini bisa digunakan untuk aksi kontrol. Yang berikutnya, pemrosesan data itu apa? Yaitu menganalisis data yang diterima untuk dilaporkan kepada operator. Apa yang diukur misalkan suhu. Suhunya gimana? Apakah suhunya sudah sesuai atau belum? Nah, itu nanti ditampilkan di layar HMI sehingga nanti operator ngerti. Oh, di sana operasinya normal. Oh, di sana operasinya masuk pada alarm karena suhunya melebihi batas. Oh, di sini sudah ada cenderungan ini sehingga nanti operator bisa melakukan rekayasa. Bagaimana untuk mengembalikan kondisi agar sistem berada pada kondisi yang terkontrol. Nah, kaitannya dengan supervisi control yaitu adalah memungkinkan operator untuk melakukan pengendalian peralatan-peralatan yang ada di lapangan dengan jarak jauh. Misalkan tadi ya, kalau di gardu induk, wah ini kok arusnya, tegangannya kok turun, ngedrop. Gimana nih supaya tegangannya bisa stabil? Maka dilakukan manuver-manuver. Gimana manuvernya? Salah satu caranya adalah merubah tap changer pada trafo. Tap changernya dirubah. Sadapannya itu manuver. Atau mengaktifkan kapasitor banknya. Kapasitor banknya diaktifkan ya. Atau juga bisa melakukan penambahan induktor ya, supaya dapat dilakukan pengontrolan tegangan. Ini contoh sederhana. Kalau suhu naik gimana ini? Ya, operator nanti dia bisa melakukan manuver. Kalau trafo suhunya naik, ya dia melakukan manuver, misalkan fan-nya diperkuat. Melakukan pengecekan di sana. Kenapa penyebab terjadi kenaikan temperatur pada trafo? Sehingga nanti trafo bisa kita redam lagi ya, supaya suhunya normal. Nah, berikutnya ada informasi tentang tagging. Apa itu tagging? Yaitu memungkinkan operator melakukan pertukaran informasi pada peralatan tertentu. Nanti akan kita bahas. Ada istilah tag ya pada SCADA. Nah, alat bertukar informasi itu dapat dilakukan oleh sesama operator ya atau pemakai pada sistem SCADA. Ini tentang akuisisi data. Nah, fungsi dari akuisisi data untuk apa? Akuisisi itu akan menerima data dari peralatan yang ada di lapangan. Jadi data-data proses nanti akan dikirim, dikumpulkan. Jadi istilahnya nanti ada polling data. Polling itu mengumpulkan. Kalau kita membuat kuesioner itu kan polling ya. Nah, polling itu mengumpulkan data. Sama di SCADA juga istilahnya polling. Nah, fungsi ini berkomunikasi dengan komputer yang ada di front end communication.
Nah, sehingga di sini telecommunication front end computer harus dapat melakukan komunikasi serentak dengan berbagai RTU. Apa itu RTU? Remote Terminal Unit. Dengan protokol komunikasi yang berbeda. Apa itu protokol? Nanti kita bahas. Jadi untuk berkomunikasi itu harus menggunakan protokol. Protokol itu aturan. Contoh begini, kalau kita punya hardware di komputer, tapi komputernya tidak membaca, ya maka kita nggak bisa komunikasi. Bisa difahami nggak ini? Anda punya alat ini, Anda membuat alat. Mau dikomunikasikan komputer, tapi Anda nggak membuat drivernya. Bisa nggak dikomunikasikan dengan komputer? Tidak, Pak. Tidak bisa. Maka harus ada protokolnya. Nah, protokolnya menggunakan apa? Nanti kita bisa pilih. Protokol untuk komunikasi data. Bisa pakai wire, bisa pakai wireless. Itu nanti mengikuti protokol. Tidak bisa. Saya ingin membuat WiFi sendiri, Pak. Bisa nggak? Ya bisa saja membuat WiFi sendiri. Tapi ya kita harus membuat sistemnya. Supaya nanti komputer itu bisa membaca WiFi yang kita buat. Kalau WiFi yang sekarang ada itu kan ada kelasnya, ada A, ada B, ada G gitu ya. Kita mau membuat kelas sendiri Z, boleh nggak? Boleh saja. Pak, kita frekuensinya nggak mau pakai 2,4, nggak mau pakai frekuensi 3,2, nggak mau pakai frekuensi 5,3. Kita mau frekuensinya misalkan 3,9, boleh nggak? Boleh. Tapi ya tinggal nanti kalau kita membuat protokol sendiri, apakah ada yang mau pakai atau tidak. Karena membuat protokol itu juga biaya, ada cost-nya. Nah, cakupan fungsi dari SCADA itu ada 3, yaitu yang pertama telemetri, yang kedua telesinyal, dan yang ketiga telekontrol. Apa itu telemetri? Telemetri adalah pengukuran jarak jauh. Plannya ada di Jogja, ngukurnya ada di Jakarta. Bisa nggak? Bisa. Itu telemetrik, pengukuran jarak jauh. Nah, untuk pengukuran jarak jauh mesti membutuhkan media komunikasi. Komunikasinya seperti apa? Kalau sekarang kita pakai Zoom. Telekomunikasinya pakai apa? Ada yang pakai WiFi, ada yang pakai LAN, ada yang pakai seluler, ada yang pakai zaman dulu ada yang pakai telepon, PSTN, dan lain sebagainya. Ada yang pakai serat optik, itu secara fisiknya. Nah, besaran yang diukur apa aja? Yang diukur bisa macam-macam, bisa temperatur, bisa tekanan, bisa flow, bisa level. Kalau di listrik bisa arus, bisa tegangan, bisa daya, bisa faktor daya, bisa frekuensi, bisa energi, dan lain-lain. Bisa difahami ini? Nanti Anda bisa untuk PKM besok mengembangkan ya program kreativitas mahasiswa apa? Menggunakan misalkan telemetri dengan menggunakan IoT, Internet of Things. Nah, berikutnya adalah telesinyal. Ini telesinyal nih. Mohon maaf nih belum dirubah ya, telesinyal. Yaitu apa telesinyal? Pengiriman sinyal. Jaraknya jauh. Yang menyatakan status dari peralatan. Status peralatan itu gimana? Apakah dia on, off, normal, alarm, atau tidak ada sinyal, dan lain sebagainya. Ini yang kaitannya dengan
sinyal digital. Kalau yang analog gimana? Ada yang throttle. Misalkan bukaannya berapa? Kontrol valve-nya 20%, 50%, 75%, 100%. Ini statusnya. Oh, sekarang bukaan untuk uapnya misalkan 50%. Karena tegangannya turun, maka kita naikkan menjadi 75%. Nah, ini contoh untuk tele sinyal. Berikutnya adalah untuk telekontrol. Ini telekontrol. Apa itu telekontrol? Merupakan pengendalian jarak jauh. Kalau sekarang saya bisa mengendalikan Anda jarak jauh, ya, dengan memberikan tugas dan lain sebagainya. Itu perintah, itu telekontrol juga. Nah, kalau di SCADA yang namanya telekontrol itu memberikan perintah. Perintahnya bisa diskrit. Contohnya kalau circuit breaker ya tinggal on atau off. Pompanya mau on atau off itu diskrit. Kontrol valve-nya buka atau tutup itu diskrit. Atau bisa continue. Pakai throttle, pakai persentase tadi. Berapa bukaannya? Berapa kecepatan motor listriknya, pompanya agar pengisian airnya menjadi stabil. Nah, itu adalah untuk yang ada dua macam. Ada yang diskrit, ada yang continuous. Kontrolnya, ya. Nah, cakupan dan fungsi dari SCADA, kalau kita mau lihat secara menyeluruh, itu ada akuisisi data, ada supervisory control, ada pemantauan data, pemrosesan event, kejadian dan alarm, ya. Ada kalkulasi data atau penghitungan, ada tagging atau penandaan, ada perekaman, dan ada pelaporan. Ini untuk cakupan fungsi dari SCADA. Nah, penerapan SCADA itu di mana, ya? Ada banyak di sini, ya. Ini di berbagai industri, misalkan oil and gas company, ini di pembangkit, ini di pabrik, ya. Ini di industri lainnya. Kalau di infrastruktur bisa di kelistrikan, pengolahan limbah, saluran air, ya. Dan juga di beberapa industri yang lain, ya. Kalau di fasilitas, ini gedung, ini sekarang gedung-gedung sudah pakai smart building. Nah, smart building itu sudah menerapkan sistem kontrol, telekontrol, telemetri, ya, dan juga telesinyal. Jadi ruang-ruang itu nanti tidak mematikannya tidak satu-satu secara analog, tetapi sudah dari control room. Bandara itu juga sama. Apalagi di musim COVID seperti sekarang, itu sudah banyak yang menerapkan SCADA supaya efektif dan efisien. Kereta api, ya, industri-industri transportasi yang lainnya, ya. Saya kira itu ya untuk penerapannya. Nah, pertanyaannya, mengapa menggunakan SCADA? SCADA kan mahal, ya. Jadi SCADA itu kenapa orang banyak menggunakan SCADA, terutama di industri-industri besar, ya, karena yang pertama untuk penghematan. Apa yang dihemat? Waktu dan uang. Contoh misalkan seperti di industri sistem tenaga listrik, di mana transmisi itu melewati hutan, ya. Kalau kita lihat sutet itu kan kadang lewatnya hutan. Kalau kita harus menyewa orang untuk ngecek kondisi yang ada di transmisi, ya maka dia butuh kerjaannya ya mencari di situ. Kalau di hutan tidak mungkin pakai kendaraan, pakainya apa? Helikopter. Atau kalau tidak jalan, siapa sekarang orang yang mau jalan gitu, ya? Apalagi sepanjang transmisi kalau di Jawa dan Bali Madura itu jaraknya bisa ribuan kilometer. Yang kedua adalah untuk mengurangi, ya, kebutuhan manpower.
manpower yang kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Seperti operator gitu ya. Jadi nanti banyakkan nanti sebagai teknisi. Nah, Anda bisa menjadi teknisinya. Lulusan SMK nanti harapannya kalau di SCADA ya nanti bisa menjadi operator maupun teknisinya. Yang berikutnya meningkatkan efisiensi, menurunkan cost ya, meningkatkan efisiensi energi, meningkatkan keandalan, dan melakukan pengawasan kontrol secara menyeluruh pada semua sistem. Nah, ini kira-kira untuk kenapa sih industri mau berinvestasi yang besar? Karena SCADA itu bukan murah ya, tapi mahal sekali. Sistem SCADA itu adalah sistem yang sangat mahal. Yang mahal apanya? Softwarenya mahal. Kalau perangkatnya tidak terlalu mahal, yang mahal softwarenya, sistemnya itu ya. Nah, beruntung ya kita belajar SCADA. Dan alhamdulillah kemarin dari IWS itu mau memberikan license key-nya secara free. Walaupun fiturnya terbatas untuk student version. Nah, yang berikutnya manfaat SCADA untuk apa? Ada 3 aspek ya. Di sini ada kaitannya dengan historical, real time, dan data kompleks. Jadi dengan SCADA itu memudahkan pengawasan dan pengontrolan. Karena di sini real time. Apa yang terjadi di lapangan itu bisa kita monitor. Jadi sistem kita itu sekarang seperti apa? Trafo kita itu posisinya bagaimana? Gardu induk kita itu aman atau tidak? Itu bisa dimonitor hanya lewat layar monitor yang ada di Jakarta. Sehingga nanti orang PLN dalam melakukan kontrol itu lebih efektif dan efisien. Daripada nanti ngirim orang dari Jakarta ke sini. Cek, bener nggak sih kondisinya? Yang berikutnya meningkatkan keandalan dan menjaga mutu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah paham semua? Sudah punya gambaran tentang SCADA? Mbak Yuli? Mbak Al-Fatika gimana? Sudah sedikit ngerti, Pak. Sudah sedikit ngerti ya. Mas Lutfi? Sudah ada gambaran, Pak. Sudah ada gambaran ya. Semoga nanti ya bisa memahami konsep SCADA-nya dulu. Ini konsepnya dulu kan. Nanti habis itu kita praktik. Mas Graha bisa? Mas Eryogi? Sudah, Pak. Sudah ada gambaran. Oke ya. Nah, klasifikasi SCADA sekarang. Saya lanjutkan materinya. Jadi di sini kita bahas nanti lebih mendalam. Yang pertama, anatominya itu seperti apa, toh? Anatomi dari SCADA. Nah, kalau kita bicara tentang anatomi, ya kita bicara nanti tentang elemen-elemen SCADA itu apa. Komponen yang menyusun SCADA apa? Level dari SCADA gimana? Di mana nanti SCADA itu diaplikasikan? Apa tipe dari SCADA? Komponen manufakturnya nanti seperti apa? Bagaimana nanti untuk sistem automation solution-nya, software-nya, hardware-nya nanti seperti apa? Nah, ini yang nanti akan kita bahas ya. Yang pertama kita bahas dulu elemen dari SCADA itu apa aja, toh? Ini kita bisa lihat. Elemen pertama ya sensor. Sensor dan aktuator. Sensor digunakan untuk melakukan pengukuran di lokal. Aktuator nanti dilakukan untuk manipulasi. Jadi kalau sistem kontrol itu komponen utamanya ada 3. Sensor atau measurement device, ada controller, dan ada actuation.
Kalau di SCADA nanti ditambahi dengan communication, ditambahi nanti dengan human machine interface, ya. Jadi kalau di SCADA komponen utamanya pertama apa? Sensor dan aktuator. Yang kedua ada RTU. RTU itu apa toh? Remote Terminal Unit atau PLC. Yang ketiga ada MTU, Master Terminal Unit. Isinya nanti di sini adalah untuk prosesornya, ini servernya, ini historicalnya, ini HMI-nya, ini untuk softwarenya dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya itu adalah berisi tentang komunikasinya. Nah, kita bahas satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan sensor? Sensor itu adalah salah satu komponen penting dalam SCADA. Tanpa sensor, SCADA nggak akan bisa jalan. Nah, sensor itu digunakan untuk apa? Untuk melakukan pengukuran. Nah, ini di sini pasang sensor. Apa yang mau diukur? Sensor apapun, nah di sini nanti ya semua parameter bisa kita. Kalau di bandara sekarang pakai sensor suhu supaya nanti orang masuk bandara itu nanti dari control room bisa kita cek. Oh, ini suhunya berapa? Itu ada sensor suhu. Ada sensor pressure, ada sensor level, ada sensor flow, ada sensor posisi, dan lain sebagainya. Nah, dari sensor nanti dikirim ke RTU, setelah itu nanti dikomunikasikan dengan sistem SCADA. Nah, sensor itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik. Suhu itu fisik, dirubah menjadi besaran listrik. Apa besaran listrik? Bisa arus, bisa tegangan. Pressure itu fisik, dirubah jadi arus tegangan. Nah, setelah itu dari pengukuran itu nanti dikirim ke RTU, Remote Terminal Unit. Nah, untuk itu maka sensor dilengkapi dengan transducer dan transmitter. Bisa difahami untuk sensor? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih sudah paham ya tentang sensornya. Nah, sekarang jenis sensornya apa aja? Sensor itu ada banyak. Ini yang biasa digunakan di dalam sistem SCADA. Ada sensor pressure, ada sensor temperatur, ada sensor level, ada sensor pH, ada sensor flow, ada sensor angin, ada sensor humidity, ada sensor cahaya. Kalau parameter listrik ya nanti ada sensor arus, sensor tegangan, sensor daya, sensor KOSPI, sensor frekuensi, dan lain sebagainya. Bisa difahami ya untuk jenis sensor? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sensor nanti bisa analog, bisa digital. Nah, yang kedua adalah aktuator. Aktuator itu adalah final control element yang digunakan untuk manipulasi atau merubah. Apa contohnya? Aktuator itu. Contohnya adalah misalkan hidrolik. Contohnya kran yang digerakkan dengan hidrolik. Oh, kalau nanti apa namanya? Tangkinya itu ini ya, kerannya bukanya lebih kencang. Bisa digerakkan pakai pneumatik. Bisa digerakkan pakai solenoid, bisa digerakkan motor servo atau penggerak-penggerak yang lainnya. Nah, umumnya sinyal yang digunakan adalah pneumatik dan listrik. Kalau listrik menggunakan analog maupun digital. Nah, contoh dari aktuator itu apa? Alarm. Jadi nanti kalau kondisi suatu parameter melebihi dari set point-nya, maka akan bunyi alarm. Itu adalah tentang aktuator. Yang berikutnya switch. Menjadikan on-off. Oh, circuit breaker-nya karena arusnya tinggi, dia di-off. Karena bebannya itu berlebih, maka daerah sini dipadamkan. Karena ada banjir, daerah tertentu nanti
matikan. Itu adalah switch. Bisa juga berupa control valve. Control valve itu mirip tadi ya, mirip keran air. Bisa berupa relay. Bisa berupa motor, pompa, motor kompresor, motor fan, dan lain sebagainya. Itu untuk aktuator. Bisa difahami ya? Aktuator. Bisa berupa Pak. lampu. Lampu indikator itu ya juga aktuator. Lampu indikator gitu ya. Ini bisa berupa, kalau ini kan smoke detector itu apa namanya? Sensornya, smoke detector itu sensor. Gas detektor itu sensor. Temperatur detektor itu sensor. Nah, kalau di sini pompa itu aktuator, relay aktuator, meter itu aktuator, PLC controllernya. Modem GSM itu komunikasinya. Mobile phone itu juga untuk HMI-nya. Monitor centernya itu untuk MTU-nya. Nah, ini gambaran tentang untuk sistemnya. Contohnya di sini tadi ya, aktuator. Ini control valve itu seperti ini. Ini pompa, ini motor, servo, ini yang pakai solenoid. Jadi kalau Anda masuk ke mall-mall, sekarang ada keran otomatis. Atau ke masjid-masjid itu yang kerannya otomatis. Kalau tangan kita di situ, nanti dia akan langsung keluar airnya. Itu pakai apa kerannya? Kerannya bisa pakai solenoid, bisa pakai motor, bisa pakai pompa, bisa pakai pneumatik. Sensornya pakai apa? Sensor cahaya. Dia mendeteksi ada tangan yang menghalangi sensor, berarti di situ ada benda. Sehingga nanti akan mengubah nilai besaran dari, kalau pakai dia resistif, ya dia nanti merubah resistansinya. Kalau resistansinya berubah, nanti dia akan membuka keran. Kerannya dibuka otomatis. Kalau tangan kita dilepas, nanti dia mendeteksi ada perubahan air. Maka dia memerintahkan keran untuk tutup. Nah, ini pakai ini. Kalau yang manual kan pakai tangan tuh. Atau pakai injakan kaki itu kan. Nah, kalau yang otomatis pakai seperti ini. Anda nanti bisa mengembangkan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah RTU, yaitu Remote Terminal Unit. Fungsinya untuk mengirim sinyal kontrol, mengambil data, dan mengirimkannya ke MTU. Nah, ini contoh dari RTU. RTU itu apa toh? Ya, sistem aja biasa di sini. Kayak PLC ya. Kayak sistem, mereknya bisa bermacam-macam. Ini RTU-nya nanti dipasang di ini. Ini nanti dihubungkan ke sensor, transducer, dan transmitternya. Nah, RTU merupakan intelligent to control a process and multiple process. Dia bisa untuk mengontrol proses ya, baik tunggal maupun multi. Jadi banyak sensor nanti dihubungkan ke RTU. Fungsinya bisa untuk data login maupun alarm. Ini bisa di-expand ya datanya, kemampuannya untuk membaca dari sensor dan transducer. Tidak cuma satu, bisa lebih dari satu. Bisa untuk melakukan control intelligent electronic devices. Sifatnya konfigurasinya bisa menggunakan slave master devices. Ini untuk RTU. Bisa difahami untuk RTU di sini? Ini ada peralatan nanti diukur pakai sensor, dari sensor nanti dikirim ke RTU. Dari RTU dikomunikasikan pada sistem SCADA. Nah, yang berikutnya ada namanya Master Terminal Unit. Nah, dari RTU itu nanti banyak RTU, itu nanti bisa dikirimkan ke MTU. Jadi MTU itu apa? Ya komputer aja MTU itu. Bisa komputer, bisa PLC, bisa microcontroller yang tugasnya memberikan data kepada HMI dan RTU. Jadi dua arah, bisa dari RTU ke MTU, bisa dari MTU ke RTU. Ini ke sana juga bisa. Ini dua arah.
Nah, nanti dari MTU dikirimkan ke HMI, HMI akan menampilkan datanya ke operator. Operator SCADA, operator DCS, operator HMI PLC, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi mengumpulkan data dari RTU, mengirimkan sinyal kontrol ke plan. Jadi nanti kalau ini menerima output dari HMI, operatornya memerintahkan apa? Nanti dia mengirimkan ke RTU. RTU neruskan kemana? Ke aktuator. Nah, ini jaraknya jauh. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya, bisa ya, RTU, MTU ya. Nah, ini contoh tipe alarm. Misalkan di sini ada kondisi good alarm, critical failure alarm misalkan. Misalkan di sini untuk presentase di sini. Berapa nanti kritikalnya? Berapa nanti high-nya? Warning-nya berapa? Nah, ini contoh. Ini current configuration-nya seperti ini. Ini reported history-nya. Ini recommended-nya seperti ini. Recommended-nya critical itu 5%, high itu 15%, ya. Warning itu 80%. Realitanya seperti ini kondisinya. Nanti kita bisa bandingkan. Nah, oleh karena itu nanti perlu ada yang namanya safety instrument system. Jadi nanti untuk keamanan, supaya nanti kondisi-kondisi tertentu nanti harus kita take over. Ini sensor melakukan pengukuran jarak jauh, ini ada logic solvernya, ini ada final control elemennya. Kalau tadi melebihi ini gimana ya? Ini langsung memerintahkan untuk melakukan shutdown. Supaya apa? Sistemnya tidak mengalami kerusakan. Tidak membahayakan bagi manusia. Ini untuk safety instrument sistemnya. Nah, untuk PLC saya kira sudah ambil ya mata kuliah PLC. Ini PLC. Konfigurasinya seperti ini. Input, ini PLC-nya, ini output-nya. Inputnya kalau PLC itu bisa digital kebanyakan ya, ataupun analog. Kalau analog ya nanti harus diubah dulu menjadi digital. Apa inputnya? Bisa pakai push button, bisa pakai limit switch, bisa pakai level switch, bisa pakai flow switch, dan lain sebagainya. Programnya gimana? Pakai ladder. Tapi PLC sebenarnya di sini menggantikan relay manual, elektromagnetik. Dapat juga kalau PLC tidak dapat untuk kontrol intelligent electronic devices ya. Ini untuk PLC. Nah, yang berikutnya untuk communication systemnya seperti apa? Jadi cara komunikasi antara data dari RTU ke MTU, dari MTU ke HMI, dan dari MTU ke RTU. Gimana cara komunikasi datanya? Ini kan kalau kita lihat sistemnya, ini komunikasinya bagaimana? Secara fisik MTU dan RTU itu terpisah sangat jauh. Sehingga supaya dia nyambung ya harus ada komunikasi. Nah, komunikasi di SCADA itu mirip komunikasi manusia. Saya supaya bisa komunikasi dengan Anda butuhkan media komunikasi. Sekarang ini saya butuh Zoom. Butuh internet. Internetnya pakai WiFi. Jaringannya pakai fiber optik supaya kenceng ya. Komunikasi bisa menggunakan sinyal analog maupun sinyal digital. Kalau sekarang eranya ya digital. Kalau pakai analog banyak noise-nya. Kalau analog seperti radio AM itu masih analog tuh. Masih ada nggak sekarang radio AM zaman sekarang? Ada yang hobi mendengarkan radio sekarang? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada. Kalau saya lihat di scan mobil itu masih ada, Mas. Di Jogja masih ada ya, analog ya. Walaupun itu teknologi jadul ya.
Seperti intercom masih ada nggak kira-kira sekarang? Itu teknologi analog gitu. Intercom ya. Dulu zaman saya kecil itu sering main intercom. Atau HT. Ada yang punya HT? Itu teknologi analog. Jadi kalau kita berdekatan frekuensinya nanti akan terganggu. Kita main HT, nanti di situ kita ada TV, ya TV-nya nanti jadi kacau. Sehingga sekarang TV itu sekarang mau diubah menjadi TV digital. Nah, komunikasinya gimana? Bisa menggunakan berbagai macam teknologi. Pertama pakai apa? Pakai telepon. Ini zaman dulu nih, PSTN ya. Berikutnya pakai jaringan sewa, list line. Meningkat menggunakan private network, LAN. Meningkat menggunakan internet. Meningkat menggunakan Wi-Fi. Nah, Wi-Fi bisa menggunakan wireless LAN, bisa Global System for Mobile, GSM ya. Kalau yang ini ya CDMA, wideband, CDMA. Bisa pakai radio modem, bisa pakai satelit, dan pakai yang lainnya. Ini untuk komunikasi pada sistem DCS. Supaya sistem ini bisa berkomunikasi dengan baik. Tanpa komunikasi ya tidak bisa. Kenapa kita bisa mengukur jarak jauh, bisa mengontrol jarak jauh? Karena ini ya. Nah ini komunikasinya, ini protokolnya. Protokol itu aturannya. Nah yang namanya sistem itu masih menjadi proprietary dari vendor. Kalau kita pakai produknya Schneider, ya kita pakainya Modbus. Kalau kita pakai produknya Siemens, ya pakainya Profibus. Kalau kita pakai produknya Yokogawa, ya kita pakainya Fieldbus. Kalau kita pakai internet, pakainya TCP/IP kan? Ini beberapa protokol yang bisa kita gunakan. Protokol itu apa tuh? Protokol itu ya aturan aja. Atau kalau dalam banyak driver lah ya. Supaya alat kita itu bisa dibaca oleh sistem. Supaya saya punya alat itu bisa dibaca, itu namanya protokol. Saya kira itu dulu ya untuk materi hari ini. Ya, cukup hari ini, nanti kita lanjutkan minggu depan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini sudah berapa jam ini ya? Nanti terlalu lama. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, terima kasih Pak. Tadi kan disebutkan ada 4 aktuator ya Pak, pneumatik, pompa, motor, dan solenoid. Nah, itu tuh penggunaannya itu lebih efektif yang mana Pak? Apakah itu menyesuaikan situasi dan kondisi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Aktuator ya, sebenarnya nggak cuma 4 Mas, banyak ya, aktuator itu banyak. Nah ini untuk aktuator tadi. Aktuator itu ada berapa? Ada banyak ya. Nah aktuator itu digunakan untuk memanipulasi. Kalau manual itu aktuatornya kan tangan tuh yang jadi aktuator kan. Kalau Anda misalkan kemarin saya contohkan aktuator untuk ngontrol level, itu kan aktuatornya tangan ya. Tangannya mutar kanan atau mutar kiri. Kerannya yang diatur kan. Nah, ini tergantung dari tenaganya, Mas. Kalau untuk di generator, pembangkit listrik, untuk kontrol buka tutupnya uap, ya, itu aktuatornya pakai apa? Aktuatornya kalau pakai motor servo enggak kuat. Kalau pakai pneumatik kurang besar, sehingga kalau di sana pakainya hidrolik. Jadi kalau untuk yang besar-besar tetap masih pakai hidrolik, Mas. Bisa difahami, Mas? Bisa Pak, terima kasih. Kenapa alat angkat-angkut itu masih pakai hidrolik? Karena butuh tenaga besar. Jadi seperti dump truck, eskavator, terus mobil-mobil alat berat yang ada di FTUNY itu membutuhkan power yang besar. Nah, power yang besar sampai sekarang itu lebih efisien dan efektif dengan menggunakan teknologi hidrolik.
Nah, yang berikutnya ada juga untuk aktuator dalam bentuk pneumatik. Ini banyak dipakai. Terutama nanti di industri-industri yang membutuhkan proses yang cepat. Kelebihannya pneumatik itu dia kan lebih bersih dibanding hidrolik. Kalau hidrolik kan dia pakai minyak, Mas ya, pelumas. Kalau pakai hidrolik dia kotor. Dia cocok digunakan untuk di luar, ya, atau digunakan di dalam tapi untuk kerja yang berat seperti mesin press. Mesin press kalau yang besar itu lebih efektif dan efisien pakai hidrolik. Atau mesin-mesin tertentu yang membutuhkan power yang besar. Tapi kalau kita menghendaki prosesnya itu lebih bersih, tidak terlalu besar energinya, banyak menggunakan pneumatik. Seperti di kampus kita, Mas. Misalkan untuk sorting, mensorting benda gitu ya, itu pakai pneumatik. Untuk kontrol yang membutuhkan kecepatan tinggi, itu pakai pneumatik. Nah, beberapa industri juga sudah mulai menggunakan solenoid. Solenoid itu kan pakai lilitan, Mas ya. Ini pakai lilitan. Ini lebih bersih lagi karena kalau hidrolik itu, kalau pneumatik kan butuh udara bertekanan. Paham enggak ini? Ya, paham. Kalau hidrolik itu butuh minyak, pelumas, butuh kotor lah ya. Yang apa namanya, dia kan harus dicuci dengan baik, harus dirawat, itu perawatannya lebih ribet hidrolik. Kalau pneumatik dia lebih bersih. Cuma sayangnya pneumatik itu butuh pressure, butuh tekanan, udara bertekanan. Sehingga kita butuh kompresor. Nah, paling bagus pakai apa sekarang ya? Ya kalau kita pengen lebih sederhana pakai solenoid. Solenoid kan hanya butuh lilitan aja. Kalau ini butuh listrik. Catu daya listrik. Solenoid awet ya, jarang solenoid sampai rusak. Asalkan arusnya sesuai dengan yang diizinkan. Nah, yang sekarang lebih tren pakai motor servo. Karena motor servo itu bisa jauh lebih presisi dibanding dengan hidrolik, pneumatik maupun solenoid. Cuma motor servo ya harganya masih apa, Mas? Mahal. Kalau rusak juga nanti reparasinya susah. Motor servo. Sebenarnya di antara ini ada beberapa lagi yang menggunakan teknologi untuk melakukan actuation-nya. Ya intinya dari situ. Ada yang pakai motor biasa, ya. Cuma ya ini kalau pakai motor itu ya tadi yang paling banyak pakainya motor servo. Ada yang pakai motor server, Mas. Kok motor server? Motor apa? Stepper. Pernah dengar motor stepper? Jadi misalkan kalau Anda ngeprint ya, printer itu pakainya bukan motor servo. Kalau pakai motor servo harga printernya mahal. Mau nggak kira-kira? Tidak. Nah, nggak mau kan? Kalau printer ya pakainya yang motor stepper aja cukup. Nggak terlalu presisi, nggak apa-apa. Terus yang berikutnya kalau untuk lampu idealnya pakai apa? Ya jangan pakai solenoid, jangan pakai pneumatik, jangan pakai ini. Pakainya apa? Relay. Kalau hanya untuk on off lampu gitu kan, ya jangan pakai itu kan nggak bisa. Pakainya relay kan dia kan on off ya. Bisa difahami, Mas? Bisa juga nanti pakainya switch, saklar. Bisa, Pak. Aktuator bisa juga bentuknya tadi alarm, bisa pakai lampu, bisa pakai switch, bisa pakai kontrol valve dan lain sebagainya. Penggeraknya bisa pakai ini ya. Ada banyak sebenarnya sih untuk aktuator itu ya. Nanti Anda bisa apa namanya? Belajar lagi ya tentang aktuator. Bisa difahami nih, Mas ya? Bisa, Pak. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi.
Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Jadi kalau PLC itu bagiannya setelah RTU atau memang di dalamnya RTU itu, Pak? Masuk Ya, golongan mana, Pak? untuk Kalau di SCADA ya. Kalau di SCADA ini bisa masuk di RTU, Mas. Kalau di SCADA itu ya PLC bisa masuk di RTU. Ini di sini, RTU. Kalau di SCADA. Nah, kalau di PLC kan bisa digunakan. PLC itu kan Programmable Logic Controller. Jadi nanti di sana bisa digunakan untuk melakukan apa? Pemrograman berbasis pada logika. Tadi arsitektur PLC-nya kan di sini, mana di sini? Tadi mana PLC? Oh, ada di sini. Sebentar. Kalau di dalam sistem SCADA ini masuknya di RTU-nya, Mas. Jadi setelah diukur di sini masuk ke RTU. Tadi ada di mana? Ah, di sini PLC-nya. Jadi PLC itu nanti di sini ada peralatan input. Peralatan input itu sensor, Mas ya. Ada peralatan input, ada peralatan output. Nah, di sini nanti untuk menggerakkan ini, menerima input dari sensor, ya. Nanti di sini diproses, datanya ini dikirim dulu tapi Mas. Kalau di PLC yang standar kan langsung diproses nih. Kalau yang lokal ya. Tapi kalau di SCADA nanti dari sensor diterima dulu di sini, di-scan. Nah, tidak langsung untuk melakukan proses kontrolnya, tapi nanti ini dikirim dulu ke MTU. Dikumpulkan dalam ini ya, RTU tadi ya, nanti dikirimkan ke MTU. Nah, dari MTU nanti dia diproses, yang memerintahkan nanti MTU. Oh, MTU nanti memerintahkan untuk aksinya seperti ini. Nah, nanti kontrolernya ini ya, dia ngirim data ke PLC. Nah, PLC-nya nanti yang akan melakukan manipulasi. Apa yang dimanipulasi? Kalau motor ya nanti tadi kecepatannya ditambah atau dikurangi. Kalau solenoid gimana? Nilai induktansinya ditambah atau dikurangi. Kalau dia pemanas gimana? Lebih panas, lebih dingin. Kalau dia lampu gimana? Nyala atau mati, atau terang atau redup, dan lain sebagainya. Bisa difahami, Mas? bisa, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Jadi RTU itu bisa berdiri sendiri sebagai sebuah RTU, bisa digantikan dengan sebuah PLC. Ya. Jadi antara PLC dan RTU itu setara. Ya, jadi komunikasinya dari RTU atau PLC ke MTU. Kalau dia butuh proses untuk melakukan controller secara lokal, dia pakainya PLC. Kalau dia tidak butuh melakukan proses di lokal, dia pakainya RTU. Tetapi secara umum kalau di SCADA disebutnya adalah RTU, ya. Remote Terminal Unit. Oke, silakan. Ada yang lain atau cukup hari ini? Nah, sudah cukup ya. Kita tutup untuk kuliah pada pagi hingga siang hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Marilah kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.